Baiklah, akan kita lanjutkan aktivitas 1.5 soal nomor 1. Terdapat aturan yang disebut sebagai aturan angka penting. Carilah informasi mengenai apa saja yang dapat dikatakan sebagai angka penting dan yang bukan angka penting, beserta contohnya. Nah, di sini ada contohnya ya. Yang pertama, angka bukan 0. Nah, angka bukan 0 itu kita ini aja ya, stabiloin aja. Angka bukan 0, berarti contohnya 1,23, berarti ada 3 AP. Kemudian angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0, berarti dia termasuk angka penting. Contohnya 1003 itu adalah 4 AP. Yang C, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 merupakan angka tidak penting. Berarti misalnya 200. 200 itu berarti hanya 1 AP-nya ya, berarti di belakangnya nggak dihitung. Kemudian angka 0 yang terletak di belakang desimal merupakan angka penting. Berarti kayak gini, ini semuanya berarti 3 AP. 2,10 atau misalnya 30 atau contohnya 30,50 ini berarti ada 4 AP ya kalau dia di belakang koma. Kemudian angka 0 pertama yang berada di kanan atau kiri tanda desimal merupakan angka penting. Nah, merupakan angka tak penting. Nah, kayak gini. Berarti ini hanya 2 angka penting ya. Atau contoh lainnya, misalnya tuh 0,0020. Berarti ini ada 2 AP. Ya. Kalau 0,000136, ini ada 3 AP. Jadi ini nggak termasuk ya. Oke, lanjut. Yang ke F, angka 0 yang diberi garis bawah di depan angka yang diberi garis bawah merupakan angka penting. Jadi kalau dia sampai garis ini ya, sampai garis ya, berarti dia 3 AP. Nah, kayak gitu ya. Nah, satu angka terakhir dari hasil pengukuran merupakan angka taksiran, angka lainnya disebut angka pasti. Contoh, hasil pengukuran 1,23 cm, maka 1,2 adalah angka pasti, dan 3 adalah angka taksiran. Angka taksiran biasanya diberi tanda garis. Misalnya, kayak gini ya, 1,23, 3-nya diberi garis. Nomor 2, mengapa jumlah angka penting dari hasil pengukuran perlu diketahui? Nah, jawabnya adalah karena jumlah angka penting menunjukkan ketelitian dari suatu hasil pengukuran. Yang ketiga, dalam pengolahan data, kalian tentu akan melibatkan operasi matematika seperti perkalian dan pembagian, serta penjumlahan dan pengurangan. Cobalah untuk mencari contoh bagaimana perkalian dan pembagian angka penting serta penjumlahan dan pengurangan angka penting dioperasikan dalam proses pengolahan data. Nah, kita lihat di sini. Misal, kalau dia perkalian, 2,2 itu ada 2 AP. Kalau yang ini ada 3 AP. Berarti hasilnya harus dalam bentuk 2 AP terkecil. Nah, kalau dikalikan kan 6,482. Berarti nanti karena di sini berarti kan 6,482. Berarti kan kita ambilnya harus 1, 2 AP kan. Nah, di belakang 4 itu ada besar dari 5. Berarti kita bulatkan menjadi 6,5. Nah, berarti ini dia mengandung 2 AP sesuai dengan AP dalam soal yang terkecil. Oke? Nah, sebelumnya kan kita udah melihat contoh perkalian. Sekarang kita lihat contoh penjumlahan ya, penjumlahan. Misalnya 11,62 ditambah 1,33 misalnya gitu kan. Atau janganlah 1, misalnya 1, atau 7,1 misalnya kan. Nah, misalnya 7,1. Nah, untuk penjumlahan, kita itu hanya melihat yang di belakang koma aja ya. Di belakang koma. Nah, untuk ini di belakang komanya ada 2 AP. Kalau yang ini hanya 1 AP. Nah, jadi kita jumlahkan. Ini jumlahnya adalah 18,72. Nah, kita harus ngambilnya itu dalam 1 AP, berarti sampai sini kan. Nah, di belakangnya itu angka 2. Angka 2 kan kecil dari 5, berarti kita bulatkan menjadi 18,7. Oke?
Nah, sekarang kita lanjutkan yang aktivitas 5 nomor 4 ya. Nah, jadi kata soalnya, jika nilai yang kalian dapatkan dari hasil pengolahan data sangat kecil atau sangat besar, bagaimana cara kalian menuliskannya? Nah, kita lihat contohnya di sini. Jika angka yang dihasilkan pengukuran terlalu besar, notasi ilmiah dapat digunakan. Misalnya, 200.000 gram dapat dituliskan dengan 2 kali 10 pangkat 5. Atau misalnya, dapatnya 8 juta gitu kan. Nah, 8 juta. Nah, 8 juta itu bisa dituliskan dalam bentuk notasi ilmiah 2 kali 10 8 kali 10 pangkat 6. Tergantung dengan jumlah nolnya ada berapa. Oke? Nah, aktivitas 1.6. Nah, di sini katanya, ayo cari. Kalian telah mengetahui bahwa pada setiap pengukuran tentu ada faktor kesalahan. Mari bersama-sama mencari apa saja faktor kesalahan tersebut. Carilah informasi mengenai faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan pengukuran. Nah, kita lihat jawabannya ya. Yang pertama, ada faktor ketidakpastian random atau acak. Nah, itu disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi pengukuran. Oke. Yang kedua, ada keterbatasan pengamat. Berarti ini terjadi akibat keterbatasan pengamat tersebut. Oke. Nah, yang ketiga, ada kesalahan sistematis. Nah, kesalahan sistematis ini berkaitan dengan alat ukurnya. Oke. Kemudian di sini keterangannya mengenai kesalahan secara sistematis. Adik-adik bisa baca atau ringkas jawabannya. Oke. Nah, kalau videonya terlalu cepat bisa di pause ya.